kasih tentunya juga kepada Ibu Gembala, Imam Ketua yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya kita hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yaitu taat di tengah kegagalan. Taat di tengah kegagalan. Kalau kita berbicara tentang kegagalan, maka saya bisa pastikan, untuk hal ini saya berani pastikan. Saya bisa pastikan bahwa setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pasti saudara, setiap orang pernah diperhadapkan dengan yang namanya kegagalan. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, orang-orang yang punya status sosial yang demikian enak, bahkan juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang punya pangkat yang tinggi sekalipun, pasti mereka mengalami kegagalan. Bahkan juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegagalan itu tidak milik orang-orang tertentu. Amin. Bahkan orang-orang profesional sekalipun saudara pernah mengalami yang namanya kegagalan. Orang yang sudah profesional di dalam pekerjaannya sekalipun saudara pernah mengalami kegagalan. Bahkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang sudah bekerja keras, sudah banting tulang, sudah berlelah-lelah dari pagi hari sampai kepada malam hari, dia mengalami kegagalan walaupun dia sudah bekerja keras sepanjang hari itu. Dan itu juga terbukti dengan pembacaan kita pada saat pagi hari. Bahkan juga kegagalan itu tidak hanya milik daripada jemaat Tuhan. Ada banyak juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta, para hamba Tuhan juga mengalami kegagalan di dalam hidup. Jangankan pendeta Bapak Ibu, ada banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam mereka melaksanakan pelayanan, dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka diperhadapkan kepada yang namanya yaitu kegagalan. Saat ini mungkin engkau gagal membangun sebuah bisnis. Saat ini mungkin engkau gagal dalam membangun keluargamu, dalam mempertahankan keutuhan daripada keluarga. Saat ini mungkin engkau Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, engkau gagal untuk mencapai, untuk meraih cita-citamu. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kabar sukacita, ada kabar yang luar biasa yang mau sampaikan kepadamu, yang mau sampaikan kepada engkau ketika engkau sedang diperhadapkan kepada yang namanya sebuah kegagalan di dalam kehidupan. Bahkan Petrus juga mengalami kegagalan.
Kalau engkau mengalami kegagalan, jangan minder. Kalau engkau mengalami kegagalan, jangan salahkan dirimu sendiri. Kalau engkau mengalami kegagalan, jangan salahkan orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, dan pada saat itu juga kita mengalami kegagalan, itu adalah hal yang biasa saja. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi yang celaka adalah oleh karena engkau melihat orang lain gagal, orang lain sudah bekerja keras, orang lain sudah berlelah-lelah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau lihat sekelilingmu, engkau lihat sekitarmu, semuanya mengalami kegagalan, sehingga engkau pun berdiam diri di tempat. Engkau tidak melakukan sesuatu di dalam kehidupanmu. Itu lagi yang lebih celaka di dalam kehidupanmu. Jadi bukan kegagalan itu yang perlu engkau takutkan. Amin. Dikatakan tadi di situ, saudara, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Sepanjang malam, saudara. Bukan saja hanya beberapa jam mereka bekerja keras, berupaya supaya tangkapan mereka, ya minimal tidak banyak, minimal saudara ada yang mereka tangkap. Tapi firman Tuhan katakan sepanjang malam mereka bekerja keras. Bekerja keras. Tetapi apa hasilnya? Nihil. No, tidak ada satu ekor pun yang mereka tangkap, saudara. Apakah mereka ini adalah penjara ikan yang biasa-biasa saja? Penjara ikan yang awam, yang hanya coba-coba saja, kalau tidak ada hasil nggak apa-apa. Tidak. Mereka adalah penjara ikan profesional, amin. Tetapi amin, ajaib. Penjara ikan yang profesional ini, ketika mereka melaut, ketika mereka mendebarkan jalannya, tentunya juga mereka sudah tahu di mana itu posisi ikan. Kenapa? Karena pengalaman tadi. Itu sebabnya, saudara, pengalaman itu tidak selalu benar, amin. Tetapi kita perlu belajar dari yang namanya pengalaman. Karena apa? Pengalaman itu adalah guru yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan. Kalau engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang anak mengalami kegagalan, belajar dari sini. Kenapa saya gagal sebagai seorang suami? Kenapa saya gagal sebagai seorang istri? Kenapa saya gagal sebagai seorang anak? Belajar dari sini. Dan orang-orang yang belajar dari kegagalannya, belajar dari pengalamannya itulah, maka dia akan mampu keluar dari apa yang sedang dia alami. Gagal, saudara. Dan mereka dapat apa-apa, saudara. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, taat di tengah-tengah kegagalan. Bahkan Thomas Alva Edison pun pencipta, penemu ini lampu, saudara. Berdasarkan literatur yang saya baca, 1999 dia mengalami kegagalan untuk menemukan ini lampu supaya dapat hidup lampu yang mau dia temukan. Bayangkan, sudah seberapa banyak kegagalan kita, saudara? 999 tinggal satu lagi supaya
apakah dia berputus asa? Ya, tetapi sekarang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus